Nama saya Indah Nur Fitriani, Prodi PIAUD UGM Tegal, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam penelitian. Ada pengertian penelitian. Penelitian adalah suatu bentuk pengajuan atau penawaran sebuah gagasan atau pemikiran untuk menemukan jawaban suatu masalah secara sistematis, komprehensif, dengan maksud izin itu kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya ada penelitian ditinjau dari segi tujuannya. Yang pertama, penelitian eksploratif, yaitu seorang peneliti menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi tentang sesuatu. Contohnya, di suatu desa secara berturut-turut itu terjadi kematian penduduk. Nah, kejadian tersebut kelihatan misterius sehingga menarik perhatian para dokter dan warga. Nah, selanjutnya ada penelitian pengembangan, yaitu seorang peneliti melakukan percobaan dan penyempurnaan terhadap sesuatu yang telah ada. Contohnya itu biasanya dilakukan di suatu perusahaan dalam rangka pengembangan produk atau layanan baru. Selanjutnya ada penelitian verifikasi, adalah penelitian yang mengecek kebenaran hasil penelitian lain pada tempat yang sama tetapi beda waktu. Dan selanjutnya ada penelitian ditinjau dari segi pendekatan. Yang pertama ada penelitian longitudinal atau bujur. Maksudnya ini melakukan penelitian berdasarkan periode waktu tertentu. Biasanya waktunya itu lama. Misal, seorang peneliti melakukan penelitian perkembangan kemampuan berbicara anak mulai dari usia 10 bulan sampai dengan 24 bulan. Nah, penelitian selanjutnya ada penelitian cross-seksional atau silang. Maksudnya ini, peneliti melakukan studi kemampuan berbicara anak mulai dari umur 10 bulan sampai 24 bulan secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Berikutnya, ada penelitian ditinjau dari bidang ilmu, yaitu ada penelitian sosial, adalah penelitian yang secara khusus meneliti di bidang-bidang sosial seperti bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang hukum, dan lain sebagainya. Ada penelitian eksakta. Penelitian ini adalah penelitian yang secara khusus meneliti di bidang eksakta. Misalnya itu di bidang kimia, fisika, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu ada penelitian ditinjau dari segi tempatnya. Yang pertama, penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini penelitian yang dilakukan secara langsung atau kepada responden, seperti penelitian pendidikan di sekolah, keluarga, di masyarakat, pabrik, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu mengarah tercapainya tujuan pendidikan. Nah, terus ada penelitian kepustakaan. Nah, penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu gitu. Terus ada penelitian laboratorium, adalah penelitian yang dilakukan pada tempat tertentu dan biasanya bersifat eksperimen atau percobaan.
Berikutnya ada penelitian ditinjau dari variabelnya. Yang pertama ada penelitian deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya itu sudah ada tanpa proses manipulasi data masa lalu dan masa sekarang. Nah, yang kedua ada penelitian eksperimen, adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya itu belum ada. Nah, sehingga perlu dilakukan proses terhadap subjek penelitian yang kemudian diamati atau diukur dampaknya dan datanya akan datang sekarang. Berikutnya ada penelitian ditinjau dari segi kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif itu penelitian yang menggunakan angka-angka, sedangkan penelitian kualitatif itu sering digunakan dengan deskripsi dalam penelitian ilmu sosial. Hal ini dirasakan perlu karena fenomena sosial seringkali tidak bisa ditujukan secara kuantitatif. Nah, di sini bahwa penelitian kuantitatif dan kualitatif itu saling melengkapi. Yang pertama ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu realita tertentu atau dirancang untuk mengumpulkan informasi yang tentang keadaannya itu nyata yang sedang berlangsung. Nah, terus ada penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang dilakukan penjelajahan terhadap topik atau masalah yang belum banyak mendapatkan perhatian dan memiliki permasalahan yang terbuka luas untuk diteliti dan belum ada hipotesanya. Terus yang ketiga ada penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial. Bedanya dengan eksplorasi itu adalah metode ini perlu adanya hipotesa, karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesa.